Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, kali ini kita akan masuk kepada pertemuan pertama. Namun sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontrak dan perkenalan mata kuliah. Jadi kita akan mata kuliah ini terkait tentang ilmu komunikasi, di mana mata kuliah ini memberikan gambaran awal komunikasi terkait tentang definisi, tujuan, fungsinya, prinsip-prinsipnya, model, ruang lingkup kajian, persepsi, komunikasi verbal dan nonverbal, juga bagaimana media dan pesan. Iya. Lanjut. Untuk penilaian mahasiswa, jadi penilaian kita terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah partisipasi. Ini 30% dari penilaian, di mana partisipasi ini diambil dari kehadiran dan keaktifan di dalam kelas. Jadi bagi mahasiswa, tolong ya aktif di kelas dan hadir pada saat mengikuti perkuliahan. Yang kedua, tugas. Tugas ini nantinya akan terdiri dari beberapa bagian, ada yang namanya tugas mandiri ataupun kelompok, dan harus dikirim secara tepat waktu, di mana proporsi untuk tugas ini yaitu 20%. Kemudian UTS. UTS ini akan dilaksanakan, ya, saya pikir untuk mahasiswa semester 3 sudah tahu, UTS dilaksanakan pada pertemuan 8. Ya. Kemudian UAS ini akan dilaksanakan pada saat akhir semester, dan itu kalian sudah tahu, saya pikir kalian sudah semester 3 sudah tahu bahwa syarat untuk mengikuti UAS kalian harus lulus atau minimal mengikuti perkuliahan sebanyak 75% dari perkuliahan tersebut atau 12 kali pertemuan. Ini syarat untuk kalian untuk ikut UAS. Otomatis kalau pertemuan sudah tidak cukup, kalian tidak bisa UAS dan tidak bisa lulus pada mata kuliah ini. Jadi teman-teman ya harus betul-betul memperhatikan barcode absennya, karena saya lihat pengalaman-pengalaman semester lalu masih banyak yang tidak memperhatikan barcode-nya. Jadi tolong barcode itu diperhatikan sebelum sesi penutupan. Kemudian untuk penilaian yang paling penting kalian perlu perhatikan, ya. Jadi poin-poin di atas, partisipan, tugas, UTS dan UAS akan juga mempengaruhi satu hal yang paling penting, yaitu sikap dan etika lebih penting dari segalanya. Ya, jadi kalian betul-betul ketika masuk di ruang Zoom memperhatikan etika, bagaimana menghargai seorang dosen. Ya, jangan sampai kalian hanya masuk tidak perhatikan etika. Jadi masih banyak beberapa kasus yang saya temukan masuk begitu saja. Ya, jadi hal ini kalian perlu perhatikan karena akan menggugurkan semuanya jika kalian tidak memperhatikan etik, sikap dan etika kalian ketika berada di kelas ataupun ruang Zoom. Lanjut, apa etika perkuliahan? Ingat, walaupun ini berbasis daring, ya, teman-teman semua harus memperhatikan, ya, daring ini hanya menggantikan posisinya dari offline menjadi online, sehingga etika dalam perkuliahan tetap berlaku. Yang pertama adalah berpakaian rapi. Jadi untuk ini penekanannya kepada laki-laki, kalau perempuan karena menggunakan jilbab, tapi tetap harus memperhatikan etikanya. Untuk laki-laki menggunakan kemeja, jangan sampai menggunakan kaos oblong, ya. Kemudian berambut pendek, tidak memakai, jadi berambut pendek, tidak menggunakan tidak berambut panjang. Jadi yang laki-laki tolong potong rambut dulu lah sebelum pertemuan kedua. Jadi ketika misalnya pertemuan kedua masih panjang rambutnya, saya langsung tidak masukkan di kelas. Yang ketiga, menggunakan celana kain. Menggunakan celana kain pada saat perkuliahan. Jadi tidak menggunakan jeans untuk laki-laki. Ya. Kemudian bagi perempuan tetap menggunakan rok. Jangan sampai masih dalam posisi tidur, ya, masuk Zoom. Apalagi kita ini jam 7.30 ya sampai jam 10.
sehingga teman-teman betul-betul harus mempersiapkan diri. Jangan sampai baru bangun tidur kemudian susu. Ini bukan kamar mandi, tapi melainkan ruang belajar. Kemudian teman-teman ya tidak mematikan video saat melakukan kegiatan Zoom, terkecuali ya terkecuali meminta izin atau kendala jaringan. Ini masih bisa kita tidak bisa juga pungkir ya, tapi usahakan bagi mahasiswa untuk mengaktifkan videonya pada saat perkuliahan, terutama pada saat absen, ya. Yang kedua, pada saat namanya dipanggil. Namun sebaiknya, ya, audio tidak di-mute, sehingga saya bisa memantau kegiatan-kegiatan apa yang kalian lakukan pada saat perkuliahan. Jadi kita sepakat tidak ada yang mute, ya. Tetapi tetap ketika saya mengajar di kelas, kalian harus memperhatikannya, ya, dan tidak berbicara pada saat saya mengajar. Tetapi ketika kalian ingin bertanya langsung, jadi kalian bisa bertanya langsung pada saat saya mengajar, kalian bisa, ya, menekan tombol angkat tangan atau raise, ya, atau ingin bertanya, saya izinkan. Kemudian ingat, untuk izinkan sakit, kalian harus konfirmasi saya sebelum perkuliahan dan setelah perkuliahan. Jadi ada dua, ya, ada dua konfirmasinya. Itu bisa langsung ke Kosma. Untuk Kosma, untuk sebelumnya kalian bisa konfirmasi ke saya. Tapi setelah perkuliahan, tolong ingatkan Kosma untuk mengingatkan saya bahwa kalian izin atau sakit. Kemudian tugas dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Jadi nantinya saya akan menggunakan learning management system. Kalian akan saya suruh setiap minggu ada tugas, baik itu tugas mandiri ataupun tugas kelompok. Oke, kita lanjut kepada perkenalan perkuliahan. Jadi satu semester ini kita akan belajar apa saja gitu, ya. Untuk pertemuan pertama sudah jelas, kita akan belajar tentang kontrak dan RPS. Apa itu RPS? Yaitu rancangan pertemuan semester. Jadi inilah RPS-nya. Untuk pertemuan kedua kita memahami tentang konsep dasar komunikasi. Apa itu apa yang akan kita pelajari? Membahas tentang apa itu komunikasi dulu. Kemudian kita membahas bagaimana apa sih urgensinya kita belajar komunikasi. Jangan sampai kita belajar komunikasi itu tidak ada penting-pentingnya kan. Buat apa kita belajar komunikasi? Kemudian pertemuan ketiga kan kita akan belajar tentang tipe atau jenis komunikasi. Jadi ada yang namanya komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok, organisasi, masa kita akan pelajari. Kemudian untuk pertemuan 4, bagaimana sih kita akan belajar tentang komunikasi sebagai ilmu pengetahuan. Jangan sampai komunikasi ini hanya sebatas sesuatu yang tidak perlu diajarkan. Tapi teman-teman sekalian, komunikasi ini sangat penting karena komunikasi ini adalah hal yang mempersatukan kita. Hal ketika misalnya kalian ingin mengetahui apa yang saya inginkan, maka perlu komunikasi. Kemudian di pertemuan kelima kita akan belajar tentang fungsi komunikasi itu apa saja. Kemudian di pertemuan 6 unsur-unsur komunikasi itu apa saja. Kemudian pertemuan 7 model-model komunikasi, dan pertemuan 8 tentunya masuk kepada evaluasi tentang semester. Untuk pertemuan 9 kita akan belajar tentang karakteristik komunikator dan yang mempengaruhinya. Jadi bagaimana ciri-ciri komunikator. Ya, kemudian pertemuan 10 kita akan belajar tentang apa itu pesan verbal dan non verbal. Kemudian pertemuan 11 kita akan belajar tentang bagaimana fungsi media dalam menyampaikan pesan. Kemudian pertemuan 12 di hambatan dan tantangan dalam berkomunikasi. Pertemuan 13 karakteristik komunikan. Kemudian pertemuan 14 pengaruh pesan, dan pertemuan 15 gaya dan strategi komunikasi, dan pertemuan 16 adalah evaluasi akhir semester. Jadi inilah tadi ada 16 pertemuan, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukannya. Namun teman-teman sekalian, ingat, untuk komunikasi sendiri, karena saya lagi latsar, jadi nantinya
kita usahakan untuk 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita akan melakukan mungkin 2 atau 3 pertemuan. Jadi mulai dari sekarang untuk ilmu komunikasi ini siapkan 2 hari dari jadwal sebelumnya, ya. Mungkin ini hanya berlaku 2-3 kali pertemuan. 2 sampai 3 minggu ke depan. Oke, itu saja mungkin dari saya untuk perkenalan. Jadi setelah ini kalian melihat video ini, kita akan lanjut ke Zoom, ya. Oke, jadi pesan saya sebelum saya keluar di video ini, sesulit apapun tugas yang diberikan, jika dikerjakan dengan serius atau setulus hati, akan memberikan hasil yang memuaskan. Jadi kalian harus betul-betul kuliah, niatkan dalam hati kalian bahwasanya saya kuliah ini karena ibadah dan akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan untuk membahagiakan orang tua. Dan mudah-mudahan 3 tahun ke depannya kalian sudah mendapat gelar S. Ya, mungkin sekian dari saya untuk hari ini dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.